Kapal induk USS Gerald R. Ford meninggalkan pangkalan Angkatan Laut di Kreta Yunani pada Kamis waktu setempat. Kapal meninggalkan Yunani di tengah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Mediterania untuk menekan Iran. Kapal bertolak dari pangkalan US Naval Support Activity, Saudi Bay, dan di Pulau Kreta, maksud kami, menuju Timur Tengah, tempat Amerika Serikat mengumpulkan sejumlah kapal perang lainnya. Presiden Donald Trump menuding Iran sedang mengembangkan rudal yang bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Trump dalam pidato kenegaraan di hadapan parlemen di Gedung Capitol. Menurut Trump, Iran sedang berupaya membangun lagi program nuklir mereka pasca situs-situs pengayaan uranium dihancurkan pada tahun lalu. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. They're starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran kembali menggelar latihan perang di Teluk Persia. Latihan tersebut melibatkan drone, kapal, kendaraan amfibi, rudal darat ke laut, roket, serta artileri. Komandan Pasukan Darat Garda Revolusi Iran menyebut latihan ini digelar untuk bisa menanggapi ancaman yang ada saat ini, termasuk kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah. Minggu lalu, Saudara, Angkatan Laut Iran melakukan latihan militer lainnya di kawasan Teluk dan di sekitar Selat Hormuz. Sementara itu, Saudara, 12 jet tempur Amerika Serikat telah mendarat di pangkalan udara Israel Selasa waktu setempat. Kehadiran jet-jet tempur itu sebagai bagian dari peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah untuk melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Iran jika perundingan nuklir yang saat ini kembali berlanjut gagal mencapai kesepakatan. Pekan lalu, Trump mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan serangan terbatas jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menuding Iran sedang mengembangkan rudal yang bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Trump dalam pidato kenegaraan di hadapan parlemen di Gedung Capitol. Menurut Trump, Iran sedang berupaya membangun lagi program nuklir mereka pasca situs-situs pengayaan uranium dihancurkan pada tahun lalu. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. They're starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions.
Informasi lain, Saudara, Iran menolak tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump jelang pembicaraan terkait dengan nuklir di Jenewa, Swiss. Parlemen Iran menekankan kesepakatan hanya mungkin dicapai melalui diplomasi. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengingatkan agar Amerika Serikat dapat memilih diplomasi yang lebih beradab atau akan menghadapi kemarahan Iran. Sebelumnya, Saudara, Iran menyebut semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai target yang sah. Kapal-kapal Angkatan Laut Amerika yang biasanya bersandar di Bahrain kini berada di laut. Ketegangan meningkat di tengah ancaman perang regional dan resiko bagi puluhan ribu tentara Amerika Serikat. Parlemen Amerika Serikat dengan tegas tetap berada di meja perundingan yang lebih bermartabat. اگر میز دیپلماسی رو انتخاب کنید که عزت ایرانی و منافع متقابل در آن رعایت بشه، ما هم پشت اون میز هستیم کمایی که الان هستیم. فردا هم دور سوم مذاکرات رو داریم و در قبلم بوده، در پیش رو هم این کار رو انجام میدیم. اگر هم تصمیمتون این بود که با فریب، با دروغ، با تحلیل غلط، با اطلاعات غلط بخوان دفعه گذشته رو تکرار کنید و وسط مذاکره به میز دیپلماسی که ایران در اونجا با این شرایط داره دنبال میکنه و بمباران کنید، مثل گذشته بدون شک طعم مشت محکم ملت ایران و نیروهای دفاعی ما رو خواهید چشید و از این انتخاب خود به طور قطعی پشیمان خواهید شد. Saudara, Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz di tengah berlangsungnya perundingan nuklir negara Amerika Serikat di Jenewa, Swiss. Media pemerintah Iran menyebut penutupan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan keamanan seiring latihan militer Garda Revolusi di jalur pelayaran strategis itu. Selat Hormuz merupakan jalur laut vital yang menghubungkan negara-negara produsen minyak mentah di Timur Tengah dengan pasar global. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengecam akan tenggelamkan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Ancaman itu dilontarkan Khamenei di tengah berlanjutnya negosiasi nuklir antara kedua negara. Khamenei juga membantah klaim Presiden Amerika Serikat soal superioritas militer Amerika. Menurutnya, kekuatan militer terkuat di dunia pun bisa dihancurkan hingga tidak bisa bangkit lagi. رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. Sementara itu, Iran dan Amerika Serikat menyepakati serangkaian prinsip panduan utama untuk menyelesaikan perselisihan tentang program nuklir Iran. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan hal tersebut belum berarti kesepakatan final akan segera tercapai. Televisi Iran menyebut negosiasi hanya akan fokus pada program nuklir Iran, bukan pada kebijakan dalam negeri, termasuk penanganan pemerintah Iran terhadap aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. این معنیش این نیست که ما به سرعت میتونیم به توافق برسیم، ولی حداقل مسیر شروع شده. ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر این کار انجام بشه و آمادگی هم داریم که براش وقت کافی بگذاریم، ولی به هر حال وقتی به تدوین متن میرسه خب کار یه مقدار مشکل‌تر و ریزتر میشه. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan
Presiden Donald Trump lebih memilih menyelesaikan masalah dengan Iran melalui negosiasi dibandingkan perang. Negosiasi itu termasuk bila pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ingin menemui Trump. Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang masih memanas menyusul pengerahan kapal induk kedua Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah, saudara. Menurut Rubio, Donald Trump lebih memilih menyelesaikan masalah menggunakan jalur diplomatik dengan Iran. Menanggapi pernyataan tentang pengerahan kapal induk Amerika Serikat kedua ke Timur Tengah, Rubio menegaskan Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir yang menurutnya merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, Eropa, dan juga keamanan global. I'm not going to talk about attacks on Iran or anything of that nature because the president's made clear he prefers diplomacy and an outcome of negotiated settlement. Now we're talking about negotiations. We are focused on negotiations. That's what we're focused. The president's made that clear. If that changes, it'll be obvious to everyone, and obviously whatever the law requires us to do, we'll do. Presiden Iran menegaskan kembali bahwa negaranya tidak berupaya mengembangkan senjata nuklir, saudara. Namun ia menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tuntutan berlebihan terkait dengan program nuklirnya. Presiden Iran juga mengatakan negaranya siap untuk verifikasi apapun dari program nuklirnya dan menegaskan bahwa Teheran tidak berupaya memperoleh senjata nuklir. در همین جریاناتی که دشمن تلاش میکرد علیه ما توطئه کنه و یا تجاوزی راه بندازه، همین کشورهای اسلامی بودن یکی پشت سر هم دیگری با ما تماس میگرفتن و دغدغه هاشون رو میگفتن، موضع خودشون رو اعلام میکردن. از رئیس جمهور محترم ترکیه و از وزیر خارجه‌اش قدردانی میکنیم. Sementara itu, saudara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan setiap kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran harus memastikan bahwa seluruh fasilitas nuklir Iran dibongkar, termasuk pembatasan program balistik Iran. Pernyataan ini muncul saat Menteri Luar Negeri Iran bertolak ke Swiss untuk putaran kedua perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Perundingan ini diharapkan dapat mencari jalan keluar dari kebuntuan yang telah berlangsung lama. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. And the third is to deal also with the questions of ballistic missiles. Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengirimkan kapal induk kedua ke Timur Tengah, saudara. Dikirimnya kapal induk ini sebagai peringatan terhadap Iran jika gagal mencapai kesepakatan tentang program nuklirnya. Trump menyebut USS Gerald Ford segera meninggalkan wilayah Karibia menuju ke Timur Tengah. USS Gerald Ford akan bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang sudah mengepung Iran sejak Januari lalu. In case we don't make a deal, we'll need it. We'll need it. If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Saudara, putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan pada Selasa besok di Jenewa, Swiss, saudara. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengerahkan kapal induk USS Gerald Ford ke Timur Tengah, sementara Iran tetap menolak setiap bentuk tekanan dari manapun. Pertanyaannya, apakah kondisi ini akan mengarah pada konflik kedua negara? Kami membahasnya bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Aifata Filomeno Boromeu, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Fata. Terima kasih, selamat petang, Mas.
Ini kan kalau kita lihat putaran pertama negosiasinya ini nampaknya ya bisa dikatakan menemui jalan buntu begitu kan. Nah, besok akan ada negosiasi putaran kedua di Jenewa, Swiss. Menurut Anda ini kesepakatannya akan ada nggak sih antara Amerika Serikat dan juga Iran terkait dengan nuklir ini? Baik, tentu ini adalah satu pertanyaan yang sangat fundamental ya untuk melihat dan juga membaca eskalasi hari ini terkait dengan situasi Iran. Kita mesti melihat format yang dikirimkan Amerika Serikat untuk nanti mengikuti diplomasi bersama Menteri Pertahanan dari Iran itu sendiri, yaitu adalah Jared Kushner dan juga Steve Witkoff yang notabene bukanlah diplomat murni. Harapannya agar nanti ada pendekatan secara transaksional ya yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan sebenarnya inilah yang diharapkan oleh Trump terjadi begitu. Tetapi ini tidak diharapkan begitu sangat baik oleh Israel itu sendiri. Mereka menganggap bahwa penghapusan senjata nuklir atau pengayaan nuklir milik Iran ini adalah sesuatu yang sangat eksistensial. Saya mohon maaf tadi terkait dengan Menteri Luar Negeri ya yang dikirim oleh Iran ke sana. Ya ini kalau di sisi lain kan kalau kita lihat kan Donald Trump sendiri sempat mengatakan bahwa lebih mengedepankan menggunakan diplomatik begitu. Meskipun ada sejumlah kapal perang yang sudah dikirim. Anda melihat ini diplomatik, negosiasi yang ingin disampaikan ala Donald Trump ini seperti apa dengan Iran? Baik, untuk memahami Donald Trump, kita harus sedikit banyak melihat bagaimana Donald Trump berpikir ya. Dan kalau kita membaca buku dari The Art of Deal Donald Trump, dan juga hari ini yang menerapkan satu doktrin dalam diplomasi madman teori ya. Jadi mereka memaksa secara maksimum untuk tunduk pada hegemoni yang dilakukan atau diplomasi yang dilakukan atau keinginan diharapkan oleh Amerika Serikat. Ya memang ini ibaratnya diplomasi tapi dengan senjata yang terkokang di atas kepala. Ini yang menyebabkan Iran juga sulit untuk mengatakan kesepakatan dengan Iran itu sendiri karena didesak oleh Israel dan juga didesak oleh koalisi-koalisi yang berharap agar harus ada strategic victory dan kemenangan secara penuh di wilayah Mediterranean. Dan ini adalah satu tanda-tanda yang mungkin sulit untuk terwujud, tetapi kita bisa melihat nanti apa yang terjadi ke depannya esok. Karena kalau kita lihat secara kacamata awam begitu kan, ini diplomasi tapi di bawah tekanan. Kita lihat ini Trump mengancam dengan mengirimkan kapal induk lagi. Begitu di sisi lain, Iran sendiri berulang kali menegaskan bahwa sebenarnya negaranya tidak memiliki program nuklir. Ini menurut Anda arahnya akan kemana? Ya, arah yang paling utama adalah bagaimana nanti ke depannya semoga eskalasi terkait dengan jalan buntu ini tidak muncul ya nanti dalam opsi-opsi yang ada dan tidak ada opsi militer yang digunakan. Tetapi Iran sendiri itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pertahanan secara penuh dan mempersiapkan strategi perang regional apabila situasi cukup buruk. Dan penebalan yang dilakukan ini juga sebagai langkah untuk melindungi kawasan dari situasi perang dan terutama untuk melindungi Israel itu sendiri. Tetapi harapan besarnya adalah nanti ketika kedua belah pihak sudah bertemu ada win-win solution. Tetapi mungkin yang akan sangat realistis terjadi adalah win-lose solution begitu. Iran mungkin karena dipaksa untuk melakukan regime change dan kita bisa melihat bahwa sudah ada kedatangan Pangeran Pahlavi ya waktu pertemuan di Munich ini kan sebagai tanda bahwa seolah-olah sudah ada satu dukungan besar dari dunia bahwa Iran memang harus berubah dan eskalasi konflik bisa ditekan begitu. Oke, ini masih dalam negosiasi begitu kan nanti dilaksanakan besok. Terakhir, menurut Anda ini akan seperti apa? Apakah nanti akan ada adu militer atau nanti akan ada perang lain seperti perang narasi atau perang cyber? Ya, perang cyber sudah terjadi terus-menerus. Kita bisa melihat bagaimana angkatan siber dari Iran sendiri juga bahkan mereka sudah memiliki teknologi baru. Cina juga sudah mengirimkan berapa radar-radar baru yang bisa melacak pesawat F-35. Terus juga kita bisa melihat bagaimana Amerika melakukan intercept untuk mencegah pembelian minyak yang dilakukan oleh Cina. Secara politik juga masih naik turun. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya tujuan utama dari ini semua untuk show of force. Amerika Serikat juga ingin menunjukkan bahwa kami memiliki segalanya dan kami akan sangat siap dan opsi terburuknya adalah menggunakan militer dan interception strike seperti yang dilakukan terhadap Venezuela. Kita nantikan ya bagaimana negosiasi kedua yang akan dilaksanakan esok di Jenewa, Swiss. Terima kasih
Mas Aifata Filomeno Borromeo Duarte selaku dosen ilmu politik Universitas Udayana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan